Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Komisi 8 DPR RI ingin memberikan sedikit pencerahan mengenai Otsus atau Otonomi Khusus Papua dan pemerataan sarana perbaikan kehidupan sosial masyarakat Papua. Torang bisa. Otonomi khusus bagi Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Menurut Prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Pemberian kewenangan tersebut dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua dapat memenuhi rasa keadilan, mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat, mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan menampakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat asli Papua. Tujuan Otsus Papua yang pertama adalah untuk menunjang percepatan pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua dalam rangka mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, dan penghormatan terhadap HAM. 2. Percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain di Indonesia. Komitmen DPR pada Otsus Papua demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua. DPR RI menegaskan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Adapun perubahan undang-undang tersebut meliputi 1. Dalam perubahan tersebut, RUU Otsus Papua ini mengakomodir perlunya pengaturan kekhususan bagi orang asli Papua dalam bidang politik, pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, dan perekonomian, serta memberikan dukungan bagi pembinaan masyarakat adat. 2. Dalam bidang politik, hal ini dapat dilihat dengan diberikannya perluasan peran politik bagi orang asli Papua dalam keanggotaan di DPRK, sebuah nomenklatur baru sebagai pengganti dari DPRD yang diinisiasi dalam RUU. Paparnya di hadapan rakyat paripurna DPR RI. 3. Dalam bidang pendidikan dan kesehatan, RUU Otsus Papua mengatur mengenai kewajiban pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota untuk mengalokasikan anggaran pendidikan dan kesehatan untuk orang asli Papua dalam bidang ketenaga kerjaan dan perekonomian. Pada pasal 38 telah menegaskan bahwa dalam melakukan usaha-usaha perekonomian di Papua wajib mengutamakan orang asli Papua. 4. Dalam bidang pemberdayaan, pasal 36 ayat 2 huruf D menegaskan bahwa sebesar 10% dari dana bagi hasil dialokasikan untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat. 5. Dalam RUU ini diatur pula mengenai dana Otsus yang disepakati mengalami peningkatan dari 2% dana alokasi umum atau DAU secara nasional menjadi 2,25%. DAU pada tahun 2022 adalah sekitar 378 triliun, yang itu setara dengan 2,25% DAU nasional. Melalui perubahan tata kelola dana Otsus tersebut, diharapkan berbagai persoalan pembangunan selama ini dapat teratasi secara baik. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua. Perubahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. 1. Menurunnya tingkat kemiskinan. Kemiskinan di Papua cenderung menurun. Selama periode 2014 sampai 2019, rata-rata mengalami penurunan 0,05% per tahun. Sehingga di tahun 2019, tingkat kemiskinan di Papua tercatat 27,53% dengan ukuran batas garis kemiskinan sebesar Rp540,10.000. 2. Peningkatan SDM. Akselerasi pembangunan manusia di Papua tergolong cepat selama tahun 2014 sampai 2019. Rata-rata kenaikan IPM di Papua bisa mencapai 1,40% per tahun dan telah naik dari kategori IPM rendah 2014 menjadi IPM sedang pada tahun 2019. 3. Kesejahteraan penduduk Papua semakin meningkat. Kondisi ini tercermin pada perkembangan
pendapatan per kapita Papua selama tahun 2014 sampai 2019 yang meningkat sebesar 0,32% dengan sektor tambang dan 3,61% per tahun tanpa sektor tambang. Di mana pada tahun 2019 pendapatan per kapita Papua sebesar 39,85 juta dengan tambang dan 28,30 juta tanpa sektor tambang. 4. Provinsi Papua mampu menunjukkan prestasinya dalam setiap PON atau Pekan Olahraga Nasional di Indonesia. Pada PON 19 tahun 16 yang diadakan oleh Provinsi Jawa Barat, di mana pada waktu itu Provinsi Papua menyertakan kontingennya untuk mengikuti 25 cabur atau cabang olahraga, di mana semuanya mampu menghasilkan medali. 5. Perekonomian Papua meningkat. Nilai ekspor non-migas bulanan MOM Provinsi Papua selama tahun 2020 meningkat sangat signifikan. Peningkatan tertinggi terjadi pada bulan Februari 2020, yaitu sebesar 878% dibandingkan Januari 2020, serta di bulan Juni 2020 sebesar 158%. Rata-rata selama periode Januari sampai Oktober 2020, nilai ekspor non-migas Papua meningkat sekitar 124% per bulan. Orang bisa. Papua membuka mata kita pada kekayaan budaya, pemberdayaan sumber daya manusia dan kesejahteraan, keadilan sosial, milik dan bagi seluruh rakyat Indonesia. Papua juga mengingatkan kita pada pentingnya hidup aman sekaligus sejahtera. Wahai generasi muda, karena cendrawasih adalah Indonesia. Bersama kita bisa. Membangun Papua adalah membangun Indonesia. Together strong. Papua orang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Andi Desviandi, Ketua Yayasan Apinusin, ingin sedikit membicarakan atau membahas mengenai otonomi khusus Papua dan Papua Barat. Kita melihat bahwa sejak era reformasi dan terutama di saat pemerintahan Jokowi saat ini, begitu banyak perhatian pemerintah kepada saudara-saudara kita yang di Papua dan Papua Barat. Selain otonomi khusus yang memang rutin diberikan kepada saudara-saudara kita di Papua dan Papua Barat, juga dana bagi hasil dan juga dana APBN yang dikucurkan di tanah Papua dan Papua Barat. Kita bisa melihat bahwa begitu banyak perubahan yang terjadi di tanah Papua dan Papua Barat sejak otonomi khusus digulirkan oleh pemerintah. Dan kita juga berharap sebenarnya dana otonomi khusus ini mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi saudara-saudara kita masyarakat Papua dan Papua Barat. Sehingga harapannya kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi antara Papua Barat dengan Indonesia, daerah lainnya di Indonesia bisa dipersempit, bahkan tidak akan ada lagi perbedaan. Kita sangat berharap bahwa penggunaan dana otsus
yang diterima oleh Papua dan Papua Barat ini benar-benar dioptimalkan semaksimal mungkin atau dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat. Dan ini sebenarnya oleh pemerintah daerah, khususnya pengelolaan dari dana tersebut bisa transparan, karena mungkin masih banyak yang belum tepat sasaran barangkali gitu ya, dan juga adanya mungkin penyalahgunaan anggaran baik disengaja maupun tidak sengaja. Dan ini yang benar-benar yang harus diperhatikan oleh masyarakat Papua dan Papua Barat, khususnya Pemda, bagaimana agar dana otsus tersebut dan bagi hasil bisa transparan dan juga penggunaannya tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, dan bermanfaat sangat luas bagi masyarakat di Papua dan Papua Barat. Itu sebenarnya yang kita lihat dari mata saya sebagai warga negara Indonesia gitu ya, bahwa walau bagaimanapun juga Papua dan Papua Barat ini adalah bagian daripada NKRI dan harus benar-benar dijaga sehingga jangan sampai apapun juga penggunaan dana otsus ini tidak sia-sia gitu. Saya rasa itu sih sebenarnya dari saya gitu, dan semoga warga di Papua dan Papua Barat ini bisa lebih sejahtera, lebih berpendidikan, kemudian merasakan keadilan dari pembangunan Indonesia sebagai sebuah kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Sama-sama telah mengikuti dan melalui otsus jilid 1 atau otsus perjalanan 20 tahun pertama, itu yang di mana sejak tahun 2021 dan sejak tahun 2001 kita sama-sama telah mengikuti dan juga merasakan perjalanan otsus di tanah Papua. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada keberhasilan yang kita capai dengan otsus. Artinya dengan adanya otsus, ruang bagi teman-teman pendidikan, kemudian ruang-ruang membangun ekonomi kemasyarakatan, dan juga yang paling nyata itu aspek politik. Teman-teman asli Papua memiliki ruang di
menjadi gubernur dan wakil gubernur Papua, kemudian ada kursi di tingkat DPR Papua dan Papua Barat sebagai keterwakilan Papua. Juga di sana ada satu lembaga yang disebut dengan lembaga Majelis Rakyat Papua. Nah, ini merupakan produk-produk khusus yang lahir sebagai bentuk proteksi, kemudian keberpihakan dan kemandirian yang diberikan negara untuk rakyat Papua. Masih ada yang lain-lain. Artinya dengan adanya Otsus, saya pikir beberapa daerah itu bisa terbantu dari aspek APBD-nya. Ada peningkatan APBD karena sumbangsi dari anggaran Otsus juga. Tapi di sisi lain kita tidak perlu pikirin, tidak 100% harapan dari Otsus itu terlaksana. Harapan pendidikan, nah ini juga saya pikir tidak semuanya bisa tercover. Apa itu karena keterbatasan dari aspek pendanaan ataupun dari aspek kebijakan daerah ya, dan pemerintah pusat yang belum benar-benar menyentuh masyarakat di grassroots. Tetapi kita harus sama-sama bersepakat bahwa Otsus ini adalah sebuah proses panjang yang lahir karena gejolak sosial. Gejolak sosial ini dilatar belakangi oleh yang pertama, ada peristiwa sejarah masa lalu. Jadi peristiwa sejarah masa lalu ini yang mana sejak Papua integrasi ke dalam Ibu Pertiwi Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada persoalan-persoalan sejarah yang dirasakan oleh masyarakat Papua sebagian yang mungkin belum menerima itu secara baik. Tetapi kemudian itu diperparah dengan sistem pemerintahan di Orde Baru yang begitu otoriter. Kemudian ruang-ruang rakyat itu tidak dibuka secara baik. Contohnya dari aspek kesejahteraan, aspek sumber daya masyarakat yang dieksploitasi tanpa melibatkan masyarakat Papua. Ada juga aspek yang lain, yaitu uang yang diberikan kepada orang asli Papua. Dari aspek dia bisa berpendidikan, kemudian dia bisa mengaktualisasikan dirinya. Jadi di masa Orde Baru terpukul. Kemudian lahirlah Orde Baru, lahirlah era reformasi. Ini era keterbukaan bukan hanya masyarakat Papua, tetapi semua masyarakat Indonesia ini mulai merasakan yang disebut dengan alam demokrasi. Semua hak rakyat, semua sudah bisa bersuara tentang dirinya, tentang masa depannya. Kemudian ruang ini menjadi ruang yang terbuka begitu luas. Kemudian yang muncul adalah ketidakpuasan rakyat itu muncul dengan isu keinginan memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Pada ruang ini, namun di sisi lain, Papua telah menjadi bagian integral dari negara kesatuan Republik Indonesia secara de facto dan de jure. Hal ini membuat bisa bersuara tentang dirinya, tentang masa depannya. Kemudian ruang ini menjadi ruang yang terbuka begitu luas. Kemudian yang muncul adalah ketidakpuasan rakyat itu muncul dengan isu keinginan memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Pada ruang ini, namun di sisi lain, Papua telah menjadi bagian integral dari negara kesatuan Republik Indonesia secara de facto dan de jure. Hal ini membuat ada sebuah akses sosial yang kemungkinan akan terjadi cukup besar. Oleh karenanya yang di saat itu para elit-elit Papua atau para intelek-intelek Papua menyadari bahwa ada sebuah bentuk pemerintahan atau sebuah ruang seperti kawan-kawan di Hong Kong. Nah, ini kan mereka mendapatkan ruang otonomi yang seluas-luasnya. Nah, inilah konsep-konsep demokrasi yang saat itu muncul orang para intelektual. Antara keinginan rakyat yang menginginkan memisahkan diri dari negara kesatuan Indonesia, di sisi lain Papua telah menjadi bagian integral dalam negara kesatuan. Kita dudukkan dalam ruang demokrasi. Di situ kita berharap ada sebuah kesejahteraan yang disebut dengan Otsus. Dengan demikian, selaku Ketua Aliansi Papua Peduli Damai, kami berharap semua stakeholder yang mengelola Otsus harus meletakkan Otsus sebagai solusi terhadap
kesejahteraan dan persoalan-persoalan rakyat di Papua. Kita harus bersepakat. Otsus lahir karena persoalan gejolak politik, gejolak ekonomi, sosial kemasyarakatan yang begitu kuat dari masyarakat Papua yang ingin memisahkan diri. Kemudian Otsus menjadi solusi yang ditawarkan oleh para elit untuk bersama-sama membangun Papua. Artinya Otsus harus menjadi orang Papua merdeka di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka dari aspek apa? Merdeka di bidang pendidikan, ekonomi, keberadaan sumber daya alam yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraannya, dan yang lain-lain. Orang Papua harus memiliki SDM yang baik. Orang Papua harus memiliki kualitas hidup yang baik. Hanya dengan demikian, biarlah secara sukarela semua yang tadinya berseberangan akan mengakui bahwa kita adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah mendapatkan ruang yang seluas-luasnya melalui otonomi khusus di provinsi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, Otsus harus menjadi jembatan kemerdekaan orang Papua dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih.